BRICS ini mungkin bisa menjadi salah satu pemantik pembelokan sejarah. Karena gue melihat BRICS ini akan melakukan dedolarisasi, atau kalau bahasanya Trump yang langsung diunggah itu adalah anti Amerika. Jika benar-benar rute yang akan ditempuh BRICS ini berhasil, maka ini akan menjadi pembanding utama hegemoni unipolar selama ini yang digerakkan oleh Amerika. Kalau ada negara yang kemudian mencoba untuk melakukan upaya penyaingan terhadap SWIFT ini, itu nasibnya agak tragis gitu. Salah satunya Libya. Oh, Gaddafi. Muhammad Gaddafi ya. Itu rangkaian Arab Spring gitu. Arab Spring itu tahun 2011 kan dia ditumbangkan dengan sangat brutal ya. Zaman tahun 68 itu udah diungkap sendiri oleh Henry Kissinger. Ini adalah diplomat paling ulung sejarah Amerika. Dia bilang gini, become America's enemy is dangerous, but to be friends with America is fatal. Dan ini Mas, entah kenapa gue langsung keinget satu terminologi dalam kitab suci Mas. Apa itu? Dajjal Mas. Kamu ikut dia itu akan sengsara, kamu lawan dia bakal mati gitu. Saat itu Pak Jokowi ya lebih mendahulukan kunjungan ke luar negeri yang langsung berdampak terhadap ekonomi, lebih pragmatis, lebih transaksional. Pak Prabowo kayaknya nggak seperti itu. Beliau itu melihat bahwa diplomasi luar negeri itu juga terkait strategis dengan kepentingan nasional kita, lebih personal, lebih diplomatis, dan lebih terarah untuk membangun relasi yang erat di luar ekonomi juga, Mas. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan A ONU completou 80 anos no último dia 26 de junho e presenciamos colapso sem paralelo do multilateralismo. O advento da ONU marcou a derrota do nazifascismo e o nascimento de uma esperança coletiva. A grande maioria dos países que hoje integram os BRICS foram seus membros fundadores. 10 anos depois, a Conferência de Bandung refutou a divisão do mundo em zonas de influência e avançou na luta por uma ordem internacional multipolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali, ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, di era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia yakni Pak Prabowo Subianto, politik luar negeri Indonesia ini mulai menunjukkan warna baru nih, yaitu lebih tegas, lebih aktif dan juga tentu saja lebih strategis. Langkah Indonesia mendekat ke BRICS terutama ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini menandai babak baru dalam diplomasi luar negeri Indonesia. Nah, apakah ini akan membuka peluang strategis atau justru memunculkan tantangan baru? Nah, di Ngutik seperti biasa sudah hadir dua teman diskusi saya, ada Mas Aab dan juga Mas Icang. Halo, Mas Aab. Halo, Mas Aab. Mas Aab dan Mas Icang. Tadi kan di opening nih saya sudah memunculkan sebuah topik nih yang akan dibahas di Ngutik kali ini. Tapi sepertinya kan kalau yang beberapa video kita sebelumnya Mas Aab terus nih yang memulai pembicaraan yang memulai ulikan gitu. Ya. Nah, sekarang rasanya ke Mas Icang ya, Mas? Iya, karena ini politik internasional. Oke. Punya relevansi. Kebetulan salah satu kita bahas BRICS yang kebetulan juga salah satu negaranya itu adalah Rusia, dan beliau ini kan lulusan sastra Rusia. Mantap, boleh. Langsung, Mas Icang mau nggak ulikannya? Oke, jadi kalau ngomongin BRICS, Mas, Neng Tia, nggak bisa nggak kita akan narik ke belakang ke tahun 2000-an awal ya. Saat itu negara-negara kelas menengah mulai tumbuh ekonominya, Mas. Termasuk Rusia, India, Cina, Turki, dan sebagainya kan. Saat itu pula Amerika ini mulai menampakkan puncak hegemoninya dengan invasi ke Irak tahun 2003. Setelah itu ada krisis ekonomi finansial global tahun 2008. Tapi sebelum ke sana, Mas,
gue mau sedikit menyitir tentang benih filosofis BRICS itu apa sebenarnya. Kalau kita mundur ke belakang lagi, Mas, ternyata fondasinya itu adalah di doktrin Primakov. Apa itu doktrin Primakov? Itu dari diplomat Rusia di pertengahan 90-an. Beliau itu adalah Menlu di era Boris Yeltsin. Oh iya, betul. Juga Perdana Menteri juga di ujung tahun 90-an. Yang sebelumnya juga waktu Uni Soviet itu ex-KGB juga. Iya. Beliau itu melihat intinya ketika Soviet runtuh, Amerika ini akan jadi hegemon tunggal, unipolar. Unipolar ya. Betul. Dan waktu itu Primakov menyarankan jangan sampai terwujud unipolar itu. Ia menyarankan bahkan secara eksplisit menyebut segitiga strategis, Mas. Waktu itu Uni Soviet udah bubar atau belum itu? Sudah ya. Itu kan era Yeltsin, Mas. Betul. Setelah Gorbachev. Iya. Ia menyebut aliansi strategis segitiga, Mas, antara Rusia, India, dan Cina. Iya. Jadi awalnya belum ada B, belum ada S-nya tuh, baru RIC kan? Iya. Rusia, India, dan Cina. Nah, ya ketika krisis finansial 2008, ini adalah momentum wake up call bagi negara-negara dunia yang merasa nggak boleh lagi tergantung sama ekonomi Amerika, Mas. Kenapa? Karena ketika sistem ekonomi finansial dunia itu selalu terkoneksi dengan Amerika, akan kena dampaknya, Mas. Apa dampak paling sistemik ketika itu? Bank-bank kolaps, Mas. 2008 itu kan, termasuk Islandia, Yunani, dan Swiss segala macam. Pemantik utamanya apa tuh? Itu kredit macet di Amerika. Dan semua negara ketergantungan dengan dolar ya. Betul. Nah, habis itu ada momentum baru lagi tahun 2014 ketika Rusia itu didepak dari G8 gara-gara mencaplok Crimea, ya kan, yang sekarang jadi perang Ukraina itu kan. Nah, akhirnya dengan tahun 2006 Menlu Rusia Sergei Lavrov itu di sela-sela pertemuan di PBB itu mengumpulkan 3 Menlu, yaitu Rusia, India, dan Cina. Itulah benih awal dari BRIC. Baru Brazil belakangan, ketika Lula saat itu tahun 2000-an, habis itu South Africa ya, di tahun 2010. Ini sebagai dalam tanda petik alternatif ya, untuk mengimbangi hegemoni, ya kita sebut aja G7, NATO, dan juga mungkin World Bank dan IMF kan. Dan sekarang Indonesia telah menjadi resmi ya anggota ke-10. Ya, per Januari kemarin kalau nggak salah. Betul. Kalau tahun lalu kan tambah 4 ya. Itu ada Mesir, Ethiopia, Emirat Arab, dan satu lagi itu Iran. Sekarang kita resmi, cepat sekali kan? Setelah cepat kita sekali mendaftar di akhir tahun ya kalau nggak salah ya. Yang di Kazan. Nggak nyampe berapa bulan udah resmi, dan ini artinya kan kita dianggap sebagai negara yang strategis, Mas ya. Betul. Kan. Mungkin itu awalnya sebagai embrio pembukaan BRICS itu apa gitu kan. Kenapa pemantik kemudian 3 negara tadi, Cang, yang kemudian memperluas menjadi kan awalnya cuma Rusia, Cina, dan India, kemudian Brazil mencoba bergabung, kemudian Afrika Selatan. Nah, lo melihat pemantik utamanya mereka kemudian mengikatkan diri meskipun tidak secara resmi formal seperti kelompok G7 misalnya. Apa pemantiknya menurut lo? Kalau kita ngomong 3 negara itu, Mas, itu kan masih satu kawasan ya. Rusia, India, Cina, Asia, dan Rusia kan. Ini belum mencakup semua Global South, Mas. Kan belum lama ini, baru-baru ini kan Lula udah mengungkapkan bahwa BRICS ini membawa spirit dari Bandung. Iya, betul. Non-blok. Betul. Akhirnya Brazil ikut dari perwakilan Amerika Latin, negara besar, penduduk besar, wilayah besar, dan wakil Afrika itu Afrika Selatan. Jadi ini bukan sebagai aliansi kawasan lagi. Sudah global, Mas. Global South ya. Global South itu nyebut kemarin kok menghidupi spirit Bandung bilang, betul, gitu kan. Betul. Akhirnya masuklah Brazil dan South Africa. Menariknya lagi sebenarnya istilah BRIC ini dulu sebelumnya belum ada S-nya, Mas.
Pertama kali itu yang ungkapan itu seorang ekonom, Mas. Siapa dari namanya? Pansah, John O'Neill, Mas. Sebagai penanda rising star ekonomi dunia sebenarnya. Tahun awal 2000. Iya. Setelah itu muncul krisis, ya kan, dan juga Arab Spring, ya kan. Akhirnya BRICS makin relevan. Iya. Sekarang ada perang juga kemarin, ya kan. Ada Ukraina, Rusia, Iran, Israel, ya kan. Terus perang tarif juga. Ini menarik ini. Iya. Karena yang tadinya mungkin awalnya BRICS sebagai forum ekonomi, sekarang juga udah menjalar ke forum diplomasi politik juga. Iya. Kalau melihat itu secara lebih jauh, kira-kira pertanyaan paling relevan apa yang kemudian harus dikeluarkan nih? Yang menarik dari saya nih Mas ya, BRICS ini tuh rasanya akan menggeser posisinya Amerika. Kalau pertanyaan mendasarnya, mampu nggak sih BRICS ini menjadi pembanding Amerika? Iya. Menurut lo gimana, Mas? Nah, kalau gue gini ya, gue lihat BRICS ini kan dibandingkan forum-forum kerjasama bilateral atau regional atau kawasan yang ada sebelumnya, memang agak cukup unik dan sangat berbeda kalau dari kacamata gue. Secara potensi, lo bisa bayangkan, BRICS tanpa negara-negara yang saat ini menjadi peminat untuk yang tidak beranggota penuh, belum diterima sebagai anggota penuh, berarti ada 10 kan tadi yang lo sebut. Itu kalau kita hitung luas wilayahnya itu sepertiga luas dunia, daratan dunia, sepertiganya itu adalah negara BRICS. Itu satu. Nomor dua, secara produk domestik bruto, meskipun gua bukan ekonom nih, Jang, gua harus memberikan disclaimer terlebih dahulu, tapi gua baca-baca dari analis-analis yang sempat mengurai BRICS ini, hampir 40% total produk domestik bruto dunia, 40%-nya itu ada di negara-negara 10 negara BRICS ini. 40% ya? 40%. Itu udah melampaui G7 itu kayaknya. Udah melampaui G7 tuh. Ditambah lagi, dari 10 negara BRICS ini, yang sekarang menunggu antrian Arab Saudi dan beberapa negara yang sudah mendaftar tapi kemudian belum di verifikasi diterima secara penuh gitu, baru Indonesia memang rutenya cepat sekali itu, Cang. Gue setuju sama lo bahwa Indonesia itu betul-betul dipandang salah satu negara yang paling strategis. Itu jumlah penduduknya hampir 60% populasi dunia. Setengah lebih ya? Setengah lebih. Coba bayangkan ya, BRICS dengan potensi yang cukup luar biasa kalau kita perbandingkan dengan organisasi-organisasi lain. Dalam ekonomi sudah hampir melebihi negara-negara G7. Kemudian dalam konteks luas wilayah, sepertiga daratan dunia itu adalah milik negara yang tergabung dalam BRICS. Kemudian jumlah populasinya hampir 60%. Kalau melihat potensi yang semacam ini adalah potensi yang besar. Tapi di balik itu semua, BRICS gue lihat itu forum diplomasi yang di belakangnya ada potensi untuk membelokkan sejarah dunia baru, Cak. Gimana tuh? Jadi kan tadi lo bilang Yeltsin, yang siapa nanti tadi menunya? Primakov itu sudah mewanti-wanti, kayaknya dia dulu sudah merasa bahwa kehancuran Uni Soviet akan memunculkan Amerika menjadi satu-satunya negara yang akan memiliki hegemoni tunggal, atau biasa kalau dalam politik internasional sebagai unipolar. Nah, unipolar ini kan kalau lagi-lagi kita mengutip ada gium populer dalam ilmu politik, power tend to corrupt absolute power, corrupt absolutely. Lord Acton itu ada gium itu. Maka sebetulnya unipolar itu punya kesempatan cukup luar biasa untuk kekuasaan absolut. Dan ketika punya kekuasaan absolut, maka punya kecenderungan untuk kemudian menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, Primakov kayaknya sudah menengarai ini ya, sebagai tanda-tanda bahwa unipolar ini nggak boleh dibiarkan. Itu pertengahan 90-an itu. 90-an ya, awal-awal kejatuhan Uni Soviet kan. Nah, di tengah perjalanan, akhirnya apa yang diperesahkan itu terjadi gitu, Cang. Kalau gue melihat ya, banyak negara-negara yang akhirnya kekuasaan hegemon tunggal ini banyak menimbulkan ketidakadilan dalam tanda kutip.
akhirnya Amerika betul-betul bisa menjadi superpower tunggal baik di sektor keamanan dan terutama dalam konteks diplomasi saat ini adalah urusan ekonomi. Betul. Kita tahu sekarang misalnya dalam urusan ekonomi itu saat ini semua negara-negara sepertinya harus rela untuk kemudian turut serta dalam aturan-aturan yang saat ini banyak dikendalikan oleh lembaga-lembaga finansial barat. Amerika, apa tadi yang lo sebut? IMF, World Bank. Kemudian dalam transaksi ada yang menarik ini. Dalam transaksi internasional Barat dan Amerika itu punya mekanisme yang memang lembaga ini seolah-olah independen dan netral, akan tetapi sebetulnya sama dengan PBB yang gampang betul diintervensi oleh Amerika dan sekutunya begitu. Ini di lembaga keuangan ada model transaksi yang saat ini harus tunduk patuh terhadap SWIFT namanya. SWIFT ya. SWIFT. Mekanisme SWIFT. pembayaran itu. Mekanisme pembayaran. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Artinya lembaga ini itu yang mengatur lalu lintas perdagangan dunia. Dan lo tahu Neng, SWIFT ini yang dipakai untuk melakukan embargo internasional terhadap Iran. Dan pasca Crimea yang lo sebut tadi, Cang, itu kemudian Rusia juga didepak dari situ. Dan untuk ketika lembaga keuangan sebuah negara terdepak dari SWIFT ini, maka dia akan cukup kesulitan untuk melakukan transaksi keuangan secara global. Kehilangan akses perdagangan global. Kehilangan akses global. Dan itu dialami oleh Iran yang paling nyata dan Rusia sendiri pasca yang narasikan sebagai pencaplokan Crimea itu. Di situ akhirnya Rusia merasakan betul bagaimana hegemon tunggal itu tidak cukup menguntungkan bagi negara-negara yang kemudian punya selisih paham pendapat dengan Amerika. Itu kenapa kemudian dalam perjalanannya sebetulnya upaya untuk ketergantungan terhadap mekanisme pembayaran global di SWIFT ini itu bahkan Rusia sudah mengeluarkan atau membuat lembaga transaksi internalnya yang rujukannya itu rubel gitu. Itu pun dengan Cina. Nah, lembaga kalau nggak salah Cina itu sudah membentuk CIPS gitu, Cross Border Interbank Payment System, yang nilai mata uang rujukannya yuan. Yuan ya. Kemudian Rusia itu bikin SPFS, System for Transfer of Financial Message. Nah, ini itu mirip-mirip perannya kayak SWIFT, tapi kalau SWIFT memang dari 100% transaksi, mayoritas 40%-nya harus pakai dolar. Nah, kalau untuk yang tadi, CIPS punya Cina, kemudian SPFS punya Rusia, itu CIPS-nya itu pakai yuan, SPSF itu pakai rubel. Nah, ini sebetulnya punya peluang total untuk menjadi lembaga pengelola keuangan transaksi global menandingi SWIFT. Nah, di balik itu sebetulnya BRIC gue lihat secara lebih jauh, Jang. Ada hal-hal strategis ini yang kemudian tidak cukup mengherankan ketika Trump di KTT kemarin sempat kemudian mengeluarkan pernyataan yang cukup sewot dalam tanda kutip menurut gue. Nah, itu dia. Apa pernyataannya? Bagi anggota BRICS yang anti Amerika dikenakan tarif tambahan 10%. Nah, ini karena BRICS mau melaunching BRICS Pay dan NDP ya. Betul. Jadi BRICS Pay itu nanti gabungan dari mungkin ya, asumsi gua, CIPS, SPFS yang nanti diperuntukkan oleh negara-negara anggota BRICS yang nanti sekarang banyak negara-negara yang juga tertarik untuk bergabung. Kayak Mas Aap sama Mas Ica ini ketertarikan negara-negara lain bergabung ke BRICS, kemudian juga dinamika dalam BRICS nih yang tadi juga sudah diurai sama Mas Aap juga kan ini rasanya bukan lembaga yang resmi seperti G7 tapi kok bisa membuat Trump atau Amerika jadi ketar-ketir dan sewot banget ya Mas ya. Tadi juga sempat Mas Aap ucapkan itu mengenai Amerika yang sewot. Mau nggak Mas Aap dilanjutkan? Iya. Respon reaktif Amerika cukup bisa kita baca, Jang. Ketika KTT summit ini kan tertinggi ya, kumpulan pemimpin-pemimpin tertinggi meskipun Cina dan
Rusia harus diwakilkan, tapi memberikan secara virtual. Putin langsung memberikan pandangannya. Kemudian Cina diwakili oleh Perdana Menteri Cina, Li Qiang ya, gitu. Nah, sebetulnya lebih jauh dari BRIC ini hanya sebagai organisasi yang gue anggap nggak biasa, Neng. Karena tadi sempat sudah dinukil sama Icang bahwa lembaga yang mengatur transaksi perekonomian global itu punya potensi untuk dapat saingan. Tadi Rusia sudah bikin SPFS, Cina sudah bikin CHIPS, dan BRIC itu berencana untuk bikin BRIC Pay, yang nanti rujukan mata uangnya masih didiskusikan gitu. Dan ini punya potensi betul. Amerika yang punya secondary sanction kalau beberapa waktu lalu sanksi sekunder bagi negara-negara yang nggak taat dalam tanda kutip, itu salah satu instrumennya yang dipakai itu adalah SWIFT itu, Cang. Jika lembaga keuangan sebuah negara sudah didepak dari SWIFT seperti yang dialami oleh Iran dan Rusia, maka dia punya potensi tidak lagi bisa melakukan transaksi secara internasional. Kalau di kita sendiri banyak, Bank Mandiri, semua itu punya kode-kode khusus yang nanti itu bisa dilaporkan ke SWIFT, yang nanti kalau SWIFT approve, transaksi baru bisa dijalankan. Nah, inilah akhirnya salah satu variabel yang menurut gua, Cang, kenapa BRIC gua anggap bukan hanya forum kongko-kongko antar negara untuk kemudian seperti diplomasi kawasan regional ASEAN misalnya, yang kadang-kadang untuk pertemuannya lebih normatif. Lebih untuk hanya memenuhi kebutuhan seremonial. Tapi kalau di BRIC ini betul-betul ada monumen khusus yang mungkin bisa menjadi salah satu pemantik pembelokan sejarah. Karena, Jang, gue deteksi ya akhirnya kalau ada negara sosok penting dunia yang kemudian mencoba untuk melakukan upaya penyaingan terhadap SWIFT ini, itu nasibnya agak tragis gitu. Misalnya? Gue masih ingat itu, waktu itu ada negara, salah satunya di Afrika, Libya. Oh, Gaddafi. Muhammad Gaddafi ya. Itu rangkaian Arab Spring itu. Arab Spring itu, tahun 2011 kan dia ditumbangkan dengan sangat dengan sangat brutal ya, bahkan sosok fisiknya itu sampai dibunuh dan diseret-seret itu. Nah, ada sempat dokumen yang dibocorkan oleh WikiLeaks. Oh iya, WikiLeaks yang Hillary Clinton itu ya. Betul, Hillary Clinton itu sempat dibocorkan oleh WikiLeaks, sempat mengeluarkan memo terhadap ancaman serius yang dilakukan oleh Gaddafi. Waktu itu kan Muhammad Gaddafi itu punya ide untuk membuat mata uang sendiri di kawasan Pan Afrika dan sebagai upaya alat pertukaran pembayaran untuk perdagangan minyak. Yang waktu itu rujukan utama devisanya adalah emas yang secara definitif ada begitu. Nah, waktu itu ingin menggunakan mata uang sendiri, dan itu menjadi pemantik utama. Salah satu yang diduga kenapa kemudian Gaddafi harus ditumbangkan, yang NATO saat itu turut terlibat cukup serius gitu terhadap penggulingan Gaddafi yang masuk dalam Arab Spring gitu ya, situasi Arab Spring yang waktu itu. Nah, ide Gaddafi ini sebetulnya dalam forum yang lebih resmi akan mau diadopsi loh sama negara-negara BRIC ini. Salah satunya adalah mencoba untuk bikin model transaksi yang tidak sepenuhnya nanti harus dikontrol oleh SWIFT gitu, sama dolar. Makanya sebetulnya narasinya kan BRICS ini akan melakukan dedolarisasi, atau kalau bahasanya Trump yang langsung diunggah itu adalah anti Amerika gitu. Nah, makanya gue melihat BRIC ini tidak hanya forum kongko-kongko biasa. Karena jika benar-benar rute yang akan ditempuh BRIC ini berhasil, maka ini akan menjadi pembanding utama hegemoni unipolar selama ini yang digerakkan oleh Amerika. Dan saat ini 5 negara yang menjadi Dewan Keamanan PBB, yang artinya itu menjadi penguasa dunia, 2 diantaranya ada di
BRICS. BRICS. Yang dan kemarin lo sebut dengan konsep Dragon Beer, Jang. naga dan beruang. Nah, untuk negara-negara mungkin yang tidak ada negara besar seperti Libya bisa langsung dimusnahkan dalam tanda kutip ya. Tapi kalau ini kemarin sekarang perang Iran Israel di mana Rusia dan Cina kemudian mencoba turut serta, berhenti loh. Untuk ekspansi Amerika secara lebih jauh kan. Nah, saat ini BRICS gue lihat punya potensi untuk menjadi pengimbang baru. Nah, persoalannya menurut lo Cang, ini pulihkan lo nih. Tantangan terbesar kan gue lihat ini BRICS masih agak merintis lah, masih banyak dinamika di dalamnya, belum menjadi organisasi seresmi G7 misalnya. Dan juga kan nggak kayak NATO ya, yang sangat kuat perjanjiannya. BRICS itu kan bahkan nggak ada piagam pendirian, nggak ada sekretariat tetap juga kan. Dan yang paling menarik bahwa masih banyak persoalan-persoalan internal yang mesti harus diselesaikan sebelum BRICS betul-betul nanti bisa menjadi organisasi internasional yang menjadi pembanding Amerika Serikat dan sekutunya misalnya dan Barat lah. Lo bisa uraikan itu? Ya itu kan tercermin Mas dari relasi panas dingin India dengan Cina ya. Karena memang BRICS ini Kashmir ya? Di Kashmir. Itu tahun 2020 kan di Ladakh kalau nggak salah itu bentrok tentara Rusia dan Cina. Terus sengketa di situ kan memang dari lama ya. Antara India, Pakistan, dan Cina. Dan Cina terang-terangan itu mendukung Pakistan ya. Ini problem utama dari BRICS menurut gue adalah kohesivitas antar negaranya Mas. Terlalu banyak lintas ideologi plus kepentingan. Beda dengan Uni Eropa kan kawasannya, mereka sama-sama mengusung panji liberalisme. BRICS ini ada yang demokrasi, ada yang otoritarian, ada yang Islam, ya kan? Ada yang negara Hindu kayak India gitu. Yang sangat pro Israel ya kan? Diversitas betul nih. Betul, tapi gue lihat ini sih leadership-nya sekarang itu kan kemarin di Brazil itu cukup tegas Mas dalam mengcounter itu. Apa indikatornya? Jadi ketika wartawan kan nanya ke Lula da Silva kan, ini gimana Trump baru munculin di media sosial tentang tarif tambahan 10% kepada BRICS yang anti Amerika. Dia jawab dengan santai, kami nggak menginginkan kaisar baru kok. Kami negara berdaulat, kami bebas menentukan nasib kami sendiri-sendiri gitu loh. Jadi gua rasa ini statement simbolik bahwa mereka nggak akan gentar gitu loh. Iya. Kami nggak pengen kekaisaran baru katanya. Iya. Artinya menolak unipolar total lah itu ya. Dan di deklarasi Rio, meskipun tidak eksplisit menyebut Amerika, disebut Mas. Kritik keras terhadap proteksionisme. Iya, nah ini penerapan juga tarif sepihak, ya kan, lalu serangan ke Iran, lalu mengusung kemerdekaan Palestina, penarikan Israel dari Gaza, dan yang paling gongnya itu tadi kita bahas soal BRICS Pay. Iya. Jadi mungkin tuh bahasa Amerika aja bilang Trump ya anti Amerika, padahal dia takut bahwa ini udah ada nih hegemoni di tingkat ekonomi global yang nggak kaleng-kaleng, yang mungkin akan jadi pembanding baru. Itu, gue setuju betul nih terkait analisis apa yang barusan Icang keluarkan ya. Karena kadang-kadang gue melihat Amerika ini agak cukup paradok gitu ya. Paradoknya itu di sini, dan ini juga sudah menjadi pernyataan resmi Indonesia yang dikeluarkan oleh Pak Erlangga Hartarto mewakili Pak Prabowo dalam forum itu, bahwa sebetulnya salah satu sikap BRICS dalam KTT ini agak cukup mempertanyakan sikap Amerika yang standar ganda. Tapi memang paradok betul sih ya, kalau kita urai secara lebih jauh ya, yang mempromosikan pasar global atau globalisasi sejak berakhirnya Perang Dunia 45, kemudian yang menuntut total liberalisasi itu kan Amerika sendiri. Mbahnya liberalisme. Iya. Kan. Dan ketika liberalisme ini diadopsi oleh negara-negara yang kalau dalam bahasa Pak Prabowo dinasihati oleh mereka sudah menjalankan, tiba-tiba saat ini sikap Amerika agak cukup berbanding terbalik 180 derajat. Terbalik, Mas, itu kan kebalikan dari ini kan, liberalisme kan. Betul, proteksionisme. Iya.
akhirnya apa? Ini adalah sebuah paradok di mana dulu yang mengkampanyekan liberalisme utama dan globalisasi itu Amerika. Saat ini ketika liberalisme berhasil menggigit balik tuannya, tiba-tiba ini berubah cara dengan proteksionisme yang ini dikeluhkan oleh banyak negara termasuk dalam KTT BRIC kemarin, melanggar perjanjian internasional, tidak lagi merujuk pada perjanjian multilateral atau bilateral. Semua konstruksi peraturan global ditabrak oleh jadi anti globalisme dan anti globalisme kan artinya sekarang. Nah, situasi yang semacam ini tentu akan menjadi pertanyaan serius bagi negara-negara yang dulu mungkin ya menyandarkan total semua regulasi dunia bisa ditumpukan kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, gue lihat BRIC sudah berani dengan cukup lantang lo menukil Tatilullah yang ketika mengomentari pernyataan Trump. Kutip ulang ya, kami tidak menginginkan kekaisaran dan bahkan dia menyindir masa sih negara besar kayak Amerika ngancam-ngancam lewat media sosial. Nah, dia bilang ini nggak patut. Dia bilang gitu, Mas. Sudah berani cukup keras kan? Keras gitu. Keras sekali itu. Dulu sepertinya tidak ada pemimpin negara manapun. Ini kan menengah ya Brazil kan ya. Iya, Brazil masih maju menengah juga. Dia sama kayak Indonesia kan. Di situ ini yang kemudian gue melihat memang era multipolar itu saat ini sudah sangat mengejala. Makanya tadi gue melihat ini bisa menjadi pemantik berbeloknya sejarah, di mana era unipolar yang Amerika itu sebagai polisi dunia saat ini sepertinya sudah mulai kehilangan hegemoni dan mulai bergeser. Kalau kemarin lo analisis Dragon Beer bisa menjadi variabel, dan saat ini mungkin ya kalau berhasil untuk kemudian merancang BRIC ini dengan telah menyelesaikan terlebih dahulu terkait ancaman kohesivitas. Kan memang lo tadi bilang ya selain India juga ada relasi unik Mesir dan Ethiopia. Masalah dam di Ethiopia itu kan bisa membendung aliran Sungai Nil ke Mesir. Soalnya. Iya. Nah ini kondisi-kondisi semacam ini kan dikelola ya. Mesti harus dikelola ulang. Tapi ada satu hal, Jang, yang mungkin variabel ini nanti mungkin ya secara bilateral akan cukup bisa diselesaikan karena negara-negara yang tergabung di BRIC ini punya kesamaan nasib. Justru itu menurut gua lem utamanya di situ, Mas. Iya, jadi kesamaan nasib terkait bagaimana mereka cukup mudah untuk dipermainkan dalam tanda kutip ruang ekonomi mereka dengan terkungkung oleh misalnya sistem pembayaran lewat SWIFT atau mungkin dalam konteks kebijakan ekonomi yang lain. Iran, Rusia yang saat ini juga sudah masuk di BRIC telah merasakan, Cina juga termasuk, merasakan bagaimana SWIFT itu yang memaksa semua transaksi harus merujuk pada dolar itu juga tidak cukup menguntungkan. Makanya tadi kalau Rusia bikin mekanisme sistem pembayaran transaksi globalnya sendiri, Cina juga sudah bikin. Sekarang negara-negara yang di BRIC Pay juga bikin. Yang dulu sebetulnya diawali oleh Muammar Gaddafi, tapi karena dia nggak kuat-kuat amat, akhirnya ambruk gitu. Nah, dari sektor ini maka menjadi menarik. Seandainya BRIC berhasil melakukan pengelolaan intensitas konflik antar negara, ini bisa ditengahi oleh Rusia dan Cina, tidak menutup kemungkinan BRIC akan menjadi salah satu sistem transaksi keuangan perekonomian global baru yang betul-betul bisa menjadi pembanding hegemoni Amerika. Oke, Mas Ab dan juga Mas Icang, ini aja sih penguraian dari Mas Ab sama Icang ini bisa nggak ya? Saya simpulkan seperti ini, Mas. Jadi kan saat ini Indonesia sudah bergabung ke BRICS gitu ya. Artinya Indonesia saat ini sedang bergerak di antara dua kutub kekuatan dunia nih, ya kan Mas ya. Betul. Nah kemudian juga langkah ini juga kan bisa membawa perubahan terhadap geopolitik untuk jangka panjang. Kalau untuk perubahan geopolitik, justru itu tadi yang mau gue tekankan nih, bahwa ini akan menjadi pemantik rute perubahan baru tatanan global.
Kalau di BRICS sendiri kan sudah sangat dijelaskan, ingin menjadikan tatanan global yang multipolar, tapi adil dan setara. Ya, dan lebih inklusif ya. Lebih inklusif, terbuka, dan itu menjadi pernyataan bersama. Tidak lagi kemudian transaksi perekonomian global hanya disetir oleh beberapa pihak tertentu yang kadang-kadang karena itu menghantam balik dengan mudah semua kesepakatan, semua perjanjian, semua diskusi yang sudah disetujui dilabrak dan ditabrak dengan sebegitu saja. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan serius, termasuk yang gue lihat potensi negara-negara yang saat ini tergabung dalam BRICS. Dan beberapa negara BRICS juga mengalami dilema nanti ya. Kenapa? Misalnya India ya, tadi kita sebutkan dia lumayan pro Barat. Tapi ketika Modi waktu itu berkunjung ke Gedung Putih, termalukan oleh Trump di depan mata dia sendiri tentang tarif itu kan. Dia nggak bisa ngomong apa-apa di situ tuh. Dan gua melihat tidak hanya Modi tuh, Jang. Hampir semua tamu dipermalukan, Mas. Iya ya. Manut Amerika. Sempat itu bahkan Ukraina, sekutunya sendiri. Presiden Afsal, Cyril Ramaphosa, ya kan? Raja Abdullah juga. Iya. Jadi memang ada semacam kegerahan dari negara-negara dunia itu di bawah pemerintahan Trump yang semakin semena-mena ini nanti ya. Jadi rasanya India itu masuk akal juga kalau dia nyiapin opsi alternatif gitu kan. Meskipun memang dia dekat dengan Barat, sangat pro Israel. Mungkin netizen dunia yang paling pro Israel itu selain Amerika, bahkan sekarang Amerika pun udah mulai nggak pro ya, itu India. Tapi ketika dipermalukan oleh Amerika di depan publik seperti itu kan jadi itu menyenggol marwahnya Modi gitu loh. Iya, berpikir ulang ya jadinya. Iya, meskipun di BRICS ada friksi dengan Cina, tetaplah ini bisa dikelola secara internal, Mas ya. Itu memang tantangan utama BRICS itu kohesivitas antar negara BRICS itu sendiri gitu kan. Oke, Mas Aap dan juga Mas Icang, saat ini Indonesia sudah tergabung ke dalam BRICS. Lagi-lagi saya mau mention itu karena rasanya sikapnya Pak Prabowo ini ya sebagai Presiden Republik Indonesia kemudian sangat terlihat sekali gitu loh, beneran aktif, terus tegas, strategis dalam diplomasi luar negeri gitu. Nah, kemudian nih bergabungnya kita Indonesia ke dalam BRICS saat ini itu akan relevansinya dengan Indonesia itu apa? Hal yang juga rasanya ingin saya ulikan lebih dalam dari Mas Aap juga dari Mas Icang ini mengenai Amerika yang paradoks gitu. Boleh mungkin uraian ya sebelum nanti kita membahas mengenai relevansinya terhadap Indonesia. Ya, jadi saya jadi ingat juga selain tadi yang diungkap ya tamu-tamu itu, zaman tahun 68 itu udah diungkap sendiri oleh Henry Kissinger. Kissinger ini adalah diplomat paling ulung sejarah Amerika. Baru meninggal tahun paling berpengaruh. Umur 100 tahun dong pas meninggalnya itu. Dia waktu itu konteksnya nelpon delegasi Amerika di PBB. Dia bilang gini, melawan Amerika itu berbahaya. Namun berteman dengan Amerika itu mematikan. Dalam bahasa Inggris gimana tuh? Jadi lebih kurangnya gitu ya. Become America's enemy is dangerous, but to be friends with America is fatal. Dan ini Mas, entah kenapa gue langsung keinget satu terminologi dalam kitab suci Mas. Apa itu? Dajjal Mas. Kan dibilang kan, Dajjal itu kamu ikut dia itu akan sengsara, kamu lawan dia bakal mati gitu. Jadi ini adalah sebuah paradoks yang luar biasa. Dekat sama Amerika itu nggak enak, ngelawan Amerika sulit. Nggak cuma negara kecil. Gue yakin Mas ya, banyak negara Uni Eropa pun merasakan hal itu Mas. Makanya mereka bikin Euro kan. Euro, betul. Jadi gue rasa sih sebetulnya dalam hati mereka udah gerah sama Amerika. Tapi mau gimana pun dia masih sebagai negara paling powerful dari segi ekonomi, politik, militer. Makanya mau nggak mau sementara ini dunia masih bisik-bisik doang gitu loh. Iya, akhirnya juga ketika pertemuan di G7, kan sebelum pertemuan G7, gua ambil contoh Presiden Prancis Macron, sempat bersuara soal Palestina bersama Belgia ya. Kemudian ketika balik, mau nggak mau ketika tiba-tiba Amerika punya pandangan berbeda terhadap Israel, pertemuan G7 terakhir juga tetap harus membela Israel ya. Mau nggak mau kan. Padahal itu sempat terpecah pendapatnya kan, antara Prancis juga, Jepang juga sempat beda pendapat juga. Makanya memang gue sepakat ya kalau ada yang bilang bahwa sebetulnya ini adalah
era akhir dari Imperium Amerika mungkin. Bisa jadi, dan Iya kan? mungkin titik baliknya dari ini ya. Bisa jadi, kita BRIC nggak tahu. misalnya. Udah 1 abad kan mungkin ya, dari awal abad 20, Iya. dia mengambil alih kepemimpinan Inggris ya dulu kan Betul. di abad 19. Betul. Mungkin saatnya ini Amerika udah mulai undermine atau terkikis ya. Dan akan mengalami pergeseran tatanan percaturan global. Betul, makanya dia sering mengeluarkan kebijakan yang aneh-aneh Mas, termasuk perang tarif ini. Ini beneran di buku apapun nggak ada. Iya, Ini sangat anti globalisasi Iya. gitu kan. Dan sangat melawan semua ajaran moral ideal Amerika terkait liberalisme, demokrasi, Betul. dan nilai-nilai yang ditanamkan Betul. ke negara-negara global South. Betul, betul. Oke, Mas Aab dan juga Mas Icang. Kemudian Mas, ini sikapnya Pak Prabowo nih. Mungkin di luar konteksnya Amerika tadi ya. Kemudian saya ingin menguliknya, menguntungkankah buat Indonesia tentunya BRICS ini gitu kan. Kalau misalnya tadi kita membahas mengenai apa ya, peluang strategis Indonesia. Tapi nih, jadi Mas sama Mas Icang ini saat saya membaca apa ya berita begitu kan juga rame lah di media sosial, di media massa ini bergabungnya Indonesia ke BRICS ini. Kemudian nih Mas, ada beberapa yang memantik juga ingin ketahuan keingintahuan saya untuk diulik sama sama Mas Aab gitu ya, mengenai ini warganet itu bilang bahwa kok Pak Prabowo sibuk terus nih katanya kunjungan ke luar negeri, sedangkan urusan domestiknya kok rasanya gitu ya seperti terabaikan atau dalam tanda kutip terbengkalai lah begitu. Mas Aab gimana uraiannya? Ya mungkin gini ya, kalau saya sih ada sedikit komparasi dengan pemerintahan sebelumnya yang sepertinya memang agak dikotomis, gitu ya, Mas Aab. Yaitu Dikotomisnya di bidang? memisahkan urusan domestik dan luar negeri. Saat itu Pak Jokowi ya lebih mendahulukan kunjungan ke luar negeri yang langsung berdampak terhadap ekonomi. Lebih pragmatis, lebih transaksional. Kalau ada investasi, MOU jalan. Kalau nggak ngapain gitu kan. Betul. Nggak pernah ke PBB juga kalau nggak salah di New York gitu. Pak Prabowo kayaknya nggak seperti itu. Beliau itu melihat bahwa diplomasi luar negeri itu juga terkait strategis dengan kepentingan nasional kita. Jadi approach beliau itu beda, lebih personal, lebih diplomatis, dan lebih terarah untuk membangun relasi yang erat di luar ekonomi juga, Mas. Itu pasti. Misalnya kayak sama Lula per hari ini kalau nggak salah itu kan kenegaraan resmi di Brasilia ya, kemarin kan di Rio. Itu gue rasa sangat tepat. Karena apa? Paling nggak Mas ya, dengan masuknya kita ke BRICS ini, setahun sekali minimal kita dapat tongkrongan baru. Ibarat orang nongkrong nih, nggak itu-itu aja. Iya, betul. Ini kan negara yang sangat jauh dari kita ya. Kalau kita lihat global, kita di sini, Brazil di sini. Naik pesawat tuh 24 jaman ada itu. Lama dari ujung sekali. ke ujung ini. Iya, sekarang itu di Brazil mungkin lagi sore ya. 12 jam lebih. Dan Brazil ini secara karakteristik agak mirip Indonesia. Negara besar, Amerika Latin, berkembang, dan juga punya hutan tropis yang sangat luas. Kalau hutan tropis itu terbesar 3 besar dunia kan nomor 1 Brazil ya? Brazil nomor 1 Mas. Nomor 2 baru Republik Demokratik Kongo. Baru kita kan? Indonesia. Dan pas kali ini kemarin di BRICS KTT di Rio itu diperkenalkan inisiatif dari Brazil, yaitu kepanjangannya The Tropical Forest Forever Fund atau TFFF. Ini juga Mas ya, gue langsung lihat ini mah agak saingan atau alternatif dari REDD+. Apa itu REDD+? Inisiatif serupa dari Barat, Mas. Jadi bikin konsep tandingan. Betul, tapi kalau REDD+ itu untuk mencegah deforestasi dan sangat kompleks pembiayaan dan tentunya harus comply dengan kepentingan Barat. Betul. Ini Brasil, negara yang mirip kita dan lebih ngerti persoalan kan, karena dia punya hutan tropis dan tinggal di sana. Dan ini akan dikenalkan nanti di COP30 di Brasil November tahun ini. Betul. Jadi gue rasa sih harusnya memang kita lebih dekat sama Brasil juga, Mas. Ini udah pas. Dan gue dengar juga kalau REDD+ ini lebih ke mencegah deforestasi, TFFF ini menjaga yang sudah ada dulu, Mas. Kan lebih make sense itu kan? Betul. Jadi gua rasa sudah pas lah untuk Pak Prabowo, yaitu dengan tidak
mendikotomi domestik dan luar negeri. Betul, karena ini nanti akan sangat berkaitan. Apa yang diupayakan Pak Prabowo di luar negeri itu adalah untuk sebagai upaya pemenuhan kepentingan domestik. Apalagi kalau kita amit-amit bener ya, perang tarif ini terlaksana, kita kan belum negosiasi nih. 32% Mas, itu kan luar biasa. Wah, gila tinggi itu. ya. Pajak impor yang nggak masuk akal itu. Dan itu belum kalau kita ngomongin steel, besi dan baja. Oh Di atas iya. 50% itu. Oh iya betul. Nah terus kita kan ada 3 tuh yang disebut Trump langsung di suratnya itu, surat cinta itu kan. Kita kan kuat memang di 3 komoditas, di garmen, pakaian, lalu alas kaki, sepatu dan aksesoris. Dan mesin. Mesin juga ya kan, mesin juga. Kita paling nggak punya opsi lain, diversifikasi pasar gitu. Iya. Itu kan penting sekali Mas ya. Betul. Jadi nggak sekedar untuk jalan-jalan keluar, cuman gagah-gagahan doang, pulang. Menurut gue sih enggak ya kayaknya. Nah, kalau gue melihat secara lebih jauh, Neng, sebetulnya bergabungnya kita di BRIC ini, kalau potensi keuntungan gila-gilaan sebetulnya ya. Gue misalnya tadi sudah kita bahas nih, Cang, di awal. BRIC ini punya potensi pasar yang sangat luas. Populasi hampir 60% manusia yang 8,2 M itu 60%-nya ada di negara-negara BRIC. Kemudian nomor 2 dengan potensi ekonomi 40% PDB dunia itu ada di negara-negara BRIC. Yang ketiga luas wilayah. Nah, yang lebih menarik lagi buat Indonesia adalah dengan kapasitas negara-negara di BRIC yang memiliki tingkat dan taraf ekonomi sudah bisa menjadi pembanding AS, kita cukup lebih leluasa untuk mendapatkan kerjasama-kerjasama ekonomi yang nanti tidak hanya kita tergantung pada satu sisi. Selama ini kita berharap bantuan ke siapa? IMF, World Bank, gitu kan. Nah kalau sekarang misalnya BRIC akan membentuk BRIC BRIC P. Bukan, yang banknya itu yang NDP ya. BRIC New Development Bank. NDP. Ini juga kan bisa menjadi alternatif pembiayaan baru ya. Kemudian potensi perdagangan untuk peluang perdagangan bilateral yang kemudian berbasis pada mata uang lokal. Lagi-lagi ini sangat serius. Kenapa? Karena berbasis pada mata uang lokal tidak lagi nanti semua ketergantungan dengan dolar. Makanya sebetulnya ada narasi de-dolarisasi itu dibahasakan oleh Amerika sebagai anti Amerika. Padahal jauh di belakangnya gue melihat ini untuk penentangan dan reaksi keras Trump ini adalah karena ada upaya de-dolarisasi sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Gaddafi waktu itu yang kemudian harus tumbang. Kemudian penguatan diplomasi yang tadi barusan lo sempat jam. Negara-negara global South kita harus lebih rekat. Makanya setelah KTT, Pak Prabowo langsung untuk kemudian ke Brasilia menemui Presiden Lula dan ngomong berdua di sana karena kita punya negara kemiripan. Misalnya dalam konteks kepunyaan hutan. Brazil nomor 1, kita nomor 3. Jadi kita punya kesamaan nilai strategis. Namun yang lebih penting dari situ, kita tetap harus mempertahankan bebas aktifnya. Karena nanti kita akan punya jembatan sebagai kekuatan antara di mungkin Eurasia, Jang. Ya kan? Di Eurasia, kemudian kita sekarang dekat kalau sama BRIC negara-negara Afrika dan juga Latin gitu. Nah, ini kan akan menjadi langkah yang cukup strategis. Cuma Cang, gua menggarisbawahi ini langkah Pak Prabowo dengan cukup lugas dan kalau bahasa lu strategis terus berkunjung ke luar negeri, terutama ke BRIC ini bukan tanpa resiko. Pasti sih. Ancamannya cukup besar loh. Nomor 1, ini kalau seandainya memantik dan kita sudah tahu reaksi Amerika akan juga berimbas pada kita ini. Pastilah. Secondary sanction yang dia seperti udah notice kan siapa aja yang di BRICS kemarin. Betul. Meskipun kemudian tarif segera diberikan ambang batasnya Agustus dan kemudian secara diplomatis Menlu kita juga sudah mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan BRIC. Tapi kalau gua melihatnya, Cang, ini tidak bisa dilepaskan dengan konteks BRIC, besarnya ya. Konteks besarnya. Itu kenapa kemudian gua melihat ancaman-ancaman yang kemungkinan besar akan dialami oleh Indonesia pasca kita masuk BRIC dan posisi kita sangat dihargai ketika
datang karena ini adalah forum pertama kali sejak rekrut sebagai anggota penuh, dan ini adalah forum tertinggi BRIC pertama kali yang dihadiri Indonesia. Maka itu Lula ketika menyambut memberikan perhatian khusus kepada Indonesia, di mana negara-negara yang mendaftar cukup harus mengantri lama, termasuk Malaysia, termasuk Thailand, Vietnam juga kan, negara-negara di Asia. Tapi Indonesia cukup cepat diwadahi. Cepat sekali. Dan ini adalah nilai strategis Indonesia. Nah, nilai strategis Indonesia kemudian diakui oleh Presiden Lula sendiri yang mengatakan bahwa BRIC ini mirip betul sebagai forum seperti KTT Asia Afrika. Dia bilang manifestasi non-blok menghidupi spirit Bandung. Betul, itu digarisbawahi total. Dan inilah yang menurut gua, Cang, ya, kenapa kemudian Indonesia memiliki nilai tersendiri. Di kawasan ASEAN, kita termasuk menjadi lokomotif utama kalau dalam konteks percaturan global. Di saat negara-negara tidak berani untuk kemudian bersikap, waktu 45 setelah Perang Dunia Kedua, negara harus terkutuk pada dua poros utama bipolar. Indonesia waktu itu dengan beberapa 4 negara lainnya, kalau nggak salah, itu kemudian berani menasbihkan diri untuk tidak ngeblok pada salah satu kutub, tidak mau untuk menjadi negara satelit dalam satu kutub. Namun catatan terakhir gua nih, yang harus diperhatikan, ini adalah situasi yang paling tidak pasti dalam era politik internasional yang pernah ada, Cang. Baru selesai perang yang punya potensi untuk memantik perang dunia ketiga. Ini ketegangannya, kemudian sepertinya nanti kalau ini berhadapan-hadapan, pada ujungnya akan lebih dahsyat ya. Akan lebih dahsyat. Di situ ada Iran juga kan di BRICS kan. Di situ BRICS ada Iran juga, China ada Rusia juga, ada Cina juga. Ini kok sepertinya, Cang, ya. Kalau melihat sejarah-sejarah peradaban dunia, kita tarik mundur ke 45 aja. Kalau kemudian ketegangan ini tidak akan pernah bisa dijembatani secara diplomatik, sepertinya akan di ujungnya akan diselesaikan dalam bentuk benturan fisik atau perang. Dan ini biasanya rute yang dipakai oleh negara-negara barat ini. Jika keinginannya agak cukup sulit untuk diraih secara diplomatik, maka mereka akan menggunakan kekuatan militernya. Ini sudah coba di Iran, meskipun kemudian adanya penyeimbang Rusia dan Cina itu berhenti. Dan ini rute-rute yang kemudian kalau seandainya rute diplomatik nggak berhasil, Perang Dunia menjadi salah satu contoh, Perang Dunia II. Tapi untuk ke Uni Soviet tidak perlu perang gitu, Cang. Dengan rute kompleks strateginya, ternyata Uni Soviet bisa dihancurkan. Akhirnya muncul unipolar. Nah, kesini-sini gue lihat kecenderungannya agak semakin mengkerucut ketegangannya. Jadi bisa mengeras ke ujungnya, Mas. Sepertinya jika kemudian terutama Dragon Beer tidak mampu untuk mengelola ini menjadi sesuatu yang ini dugaan gue ya. Kemarin itu kenapa Jinping itu absen, itu dia itu biar kompak sama Putin. Karena mau gimana pun kita harus akui ya, Rusia dan Cina ini yang paling politis anti Amerika kental kan. Makanya udah pas kita deket sama Brazil aja gitu loh. Nah, yang lebih netral kan. Sementara kan begitu ya. Namun di ujung gue sih hanya ingin menyatakan bahwa kita politik bebas aktif, tapi harus memainkan sejatinya politik bebas aktif. Apa itu? Kita bebas memilih secara independen, tidak harus di-drive sama kekuatan manapun, meskipun sikap kita ini bukan tanpa resiko. Tapi saat ini kita cukup berani itu, Jam, untuk memilih salah satu kutub. Dan kita punya sejarah kedekatan, meskipun kita bebas aktif, lebih ke poros waktu setelah Perang Dunia Kedua kemana? Kalau ya dulu lebih ke agak Soviet ya. Iya, tiga porosnya, Peking, Moskwa, Jakarta. Dan saat ini kecenderungan itu mulai terulang. Dan di saat kita memilih rute itu, muka kita selalu tengada di pentas internasional.
Itu dia. Beruntungnya mungkin Mas Alp sama Mas Icang nambahin sedikit sebelum posting adalah kita saat ini memiliki pemimpin yang cukup paham mengenai geopolitik internasional. Itu Mas ya. Nah, untuk menutup sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jadi dengan membuka komunikasi lebih luas nih termasuk dengan BRICS, Indonesia memang sedang merancang diplomasi yang lebih berani lagi. Nah, kemudian diplomasi Pak Prabowo ini juga mungkin adalah jembatan menuju Indonesia yang lebih berpengaruh di panggung global. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh yeah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.